di hutan desa itu ada kepengurusannya di lembaga desa. Jadi tetap namanya LPHD ya, lembaga pengelola hutan desa ya. Kemudian penerima manfaatnya. Nah penerima manfaat itu bisa Bapak dan Ibu sebagai anggota, bisa juga yang warga setempat, dan bisa juga yang penerima tidak langsung. Misalnya dari peningkatan kesejahteraan yang ada di desa ini, yang penerima tidak langsung juga sekaligus mendapat manfaat ya. Bukan hanya sekedar warga yang ada terdaftar di SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk hutan desanya. Jadi semua warga desa mendapat manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk ini objeknya hutan desa itu ya bisa di hutan lindung dan bisa di hutan produksi. Kira-kira yang di tempat Bapak ini hutan lindung atau hutan produksi? Nah di kita itu HPT ya, hutan produksi terbatas. Tapi nanti di pengaturan peraturan perundangan baru, HPT itu akan dimasukkan ke hutan produksi semua ya. Tapi itu tidak masalah, jadi memang karena kebijakan pemerintah saat ini. Kemudian kalau terkait dengan PIAK, kemudian wilayah desa yang hasil kesepakatan itu sudah terlewati oleh Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sudah menerima SK hutan desa. Nah ini yang lebih penting nih Bapak dan Ibu, hak, kewajiban dan larangan pemegang persetujuan hutan desa, HKM dan HTR ya. Ini mungkin perlu didengarkan baik-baik ya. Yang pertama kewajibannya apa? Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari ya. Ini yang pertama. Pengelolaan hutan lestari gimana? Yang sederhananya ya tidak merusak ya hutan ya, tidak merusak hutan. Saya senang dengan Pak Desa kemarin bahwa desa ini 7 desa sepakat menolak peti. Itu dengan jempol. Karena apa? Karena sudah peti masuk ya rusak. Selain rusak hutannya, rusak juga bentang alamnya. Itu Bapak dan Ibu enggak? Betul ya. Jadi saya apresiasi desa ini sudah menolak peti. Kemudian menjaga arealnya dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan ya, termasuk yang tadi. Kalau peti itu merusaknya. Kemudian memberi tanda batas area kerjanya. Nah ini, jadi setelah SK turun, ada petanya harus ditandai. Nah ini menjadi kewajiban pemegang persetujuan hutan desa. Nanti teknisnya seperti apa? Nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan KPH ya, KPH di sini. Karena KPH juga ada yang mengurusi terkait dengan tata guna hutan. Kemudian menyusun RPH, RKU dan RKT. Kalau di sini RPHD sudah punya. RPHD, Pak Soskan. Bukan, RKU. Ya RKU itu namanya kalau untuk hutan desa RPHD kan? Iya. Rencana pengelolaan hutan desa. Itu sudah ada. Ya kalau RKU itu untuk HKM dan HTR. Nah kalau untuk RPH biasanya ini untuk yang kemitraan. RPH itu kemitraan. Jadi yang kalau sudah punya RPHD berarti Bapak sudah punya perencanaan jangka panjang 10 tahun. Betul nggak? Betul ya. Berarti sudah punya. Nah minta tolong dibawa lagi Pak. Nanti ada. Ya maksudnya gini. Nanti tidak hari ini, untuk besok. Karena itu pembahasannya akan terkait dengan kawasan, kelola usaha juga nanti dia yang akan menjelaskan di kelola usaha. Itu sangat terkait gitu. Kemudian melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan. Nah, penanaman dan pemeliharaan hutan ini terkait dengan apakah Bapak dan Ibu, di lokasi Bapak dan Ibu ada lokasi-lokasi yang harus direhabilitasi ya. Direhabilitasinya bisa dalam rangka rehabilitasi untuk menjaga mata air, kemudian di pelerengan yang lebih dari 45 derajat, kemudian untuk konservasi satwa misalnya di kawasan itu sudah sedikit pakannya untuk satwa. Nah kita tanam makanan satwa ya, tumbuhannya. Misalnya apa di sini satwanya? Satwanya ya monyet.
Pokoknya selalu ke kebun, nggak menyerang kebun di luar kawasan. Berarti makanan di dalam kawasan udah nggak ada, udah sedikit. Jadi mereka cari yang ke kebun-kebun bapak dan ibu. Nah kalau bisa ya ditanam buah-buah hutan gitu ya, yang di kawasan hutan desa ini. Kemudian melaksanakan penata usahaan hasil hutan. Nah ini terkait yang APR mungkin ya, yang terkait dengan penata usahaan kayu. Kemudian membayar PNBP dan hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Nah ini ada di aturannya ya, nanti ada perhitungannya mungkin sudah dijelaskan di mata pelatihan ini. Kemudian melaksanakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan itu apa? Contoh kegiatannya perlindungan itu patroli, Pak. Patroli menjaga dari kebakaran hutan. Terus apa lagi? Apa kira-kira Mas Aska? Perlindungan hutan ya terkait dengan tugas-tugas pengamanan lah gitu ya, yang menjaga dari kebakaran dan seterusnya. Nah sekarang larangannya memindah tangankan persetujuan, nggak boleh dipindah tangankan. Yang hutan desa ini nggak boleh dipindah tangankan, karena itu hak pengelolaannya adalah di desa. Kemudian menanam kelapa sawit di sini nggak ada ya? Nggak ada. Menganggurkan areal, dianggurkan kebang, nggak ada, nggak boleh itu ya, itu larangan. Kemudian menebang pohon pada area dengan fungsi hutan lindung ya. Kemudian menggunakan peralatan mekanis pada area fungsi hutan lindung. Mekanis itu seperti kalau di sini eskavator yang untuk peti itu memang tidak boleh masuk di kawasan hutan ini. Kemudian membangun sarana prasarana yang mengubah bentang alam ya. Itu bentang alam berubah itu yang asalnya tutupan hutan, tanahnya dikeruk atau digali, itu nggak boleh. Di fungsi hutan lindung. Kemudian menyewakan areal itu tidak boleh juga. Menggunakan areal untuk kepentingan lain. Menggunakan areal untuk kepentingan lain itu selain untuk kegiatan perhutanan sosial ya, itu nggak boleh. Nah haknya sekarang mendapat perlindungan dari gangguan pengerusakan pencemaran lingkungan dan pengambil alihan secara sepihak dari orang lain. Ya jadi bapak dan ibu mendapatkan perlindungan itu. Kemudian mengelola dan memanfaatkan areal sesuai dengan kearifan lokal. Jadi pengelolaan perhutanan sosial ini sangat memprioritaskan kearifan lokal. Jadi kalau ada kearifan lokal yang ada di sini bisa dikembangkan. Kearifan lokal di sini apa saja coba? Bapak dan ibu. Ada yang bisa jelaskan nggak kearifan lokal di sini? Apa contohnya kira-kira? Yang ada istilah di sini gitu yang terkait dengan hutan. Misalnya tidak boleh apa hutan, tidak boleh harus apa gitu. Ada nggak? Misalnya yang saya dengar kemarin, kalau durian kemarin dari obrolan ya ini, kalau duriannya punya siapa? Kalau jatuh itu milik saya, betul nggak? Kalau jatuh saya lewat, milik saya katanya. Betul. Tapi kalau manjat itu nggak boleh. Ya, itu betul nggak? Nah itu salah satu contoh kearifan lokalnya. Kecuali katanya pohon jengkol ya, boleh panjat. Tapi itu cerita izin kan? Boleh Pak. Ya? Tidak boleh juga. Ya tidak boleh. Kecuali orang punyanya nggak boleh. Kecuali orang punyanya. Kalau durian betul yang tadi. Oh betul. Jadi artinya seperti itu memang. Oh gitu. Jadi banyak juga penunggu mungkin ya nungguin jatuh. Berbut lah. Oke. Nah itu salah satu contoh kearifan lokalnya. Kemudian tadi apa lagi? Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di area. Sumber daya genetik itu plasma tumpah ya, pengembangan ekonomi produktif, kemudian mendapat pendampingan dalam pengelolaan areal serta penyelesaian konflik. Nah, jadi bapak dan ibu jangan merasa sendirian ya. SK Hutan Desa itu dikelola oleh desa, tapi tidak dilepas. Jadi ada yang dibina, ada yang memonitor, ada yang mengevaluasi. Nanti jangan khawatir. Jadi semua pihak yang terkait itu adalah mitra kita. Kemudian mendapat pendampingan kemitraan sudah tadi, mendapat pendampingan penyusunan. Ini kan sudah ya
Kemarin didampingi sama siapa pembuatan RPR ini? Sama SU juga, Sama KPRT juga. KPR juga. Kemudian mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender atau bentuk lainnya. Nanti gender itu apa? Nanti ada di mata pelajaran berikutnya ya. Ini ya, ya silakan. Ya, silakan. Kalau itu boleh izin. Kalau ke sungai boleh izin. Dosa. Kalau ditahan juga saya dosa. Ya. Ya baik Bapak dan Ibu, waktu saya tinggal 2 menit. Ya. Bukan, maksudnya ini untuk mata pelatihan ini tinggal 2 menit, nanti harus beralih lagi ke yang lain. Nanti penataan areal itu apa dan penyusunan rencana itu apa nanti akan dijelaskan di kelola kawasan ya. Kelola kawasan nanti siang. Ini saya skip aja, pengembangan usaha akan dibahas oleh Bu Dian nanti di akhir sesi ya. Kemudian, nah ini paling ini yang saya ingin tekankan, Bapak dan Ibu, kelompok yang dibentuk berdasarkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu namanya kelompok perhutanan sosial. Kalau ini KPS ini basisnya dari aturan P9 ini. Jadi kelompok yang dibentuk berdasarkan SK persetujuan perhutanan sosial, ya. Oke ya, pemegang persetujuan perhutanan sosial atau masyarakat hutan adat yang mendapatkan penetapan masyarakat hutan adat. Kemudian kelompok usaha perhutanan sosial ini apa lagi? KUPS. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengusahakan nilam di dalam di tempat Bapak dan Ibu, itu namanya berdasarkan KTA ya. Nanti kriterianya yang tadi menurut pemula, media, sama utama. Kalau ini pengembangan usaha yang di kawasan perhutanan sosial ya. Ini juga bisa di dalam kawasan, bisa di luar kawasan. Kalau di dalam kawasan disebutnya on farm, kalau di luar kawasan off farm. Tapi ini kriterianya penilaiannya beda. Nah ini ada kriteria biru, ada kriteria silver, gold, sama platinum. Kira-kira kalau di sini sudah sampai di mana KUPS-nya? Kalau gold platinum, Kali ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Ya kalau yang di sini sudah ada BUPSnya belum? KUPS-nya? ya sudah. KUPS sudah ada. Produk kami sudah punya produk seperti kopi, Pak. Ah. Nah, cuman belum dikemas, belum Ya. masuk ke kemasan. Oke, nanti kita bahas di pengembangan usaha ya. Siap. Oke. Nah, nanti masuk kriteria mana di pengembangan usaha ini, Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini klasifikasinya dengan apa? Nanti akan dibahas di pengembangan usaha ini ya. Kemudian pemanfaatan kawasan hutan pada perhutanan sosial. Nah ini juga yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, karena di hutan lindung itu adalah yang bisa dimanfaatkan hanya pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kemudian di hutan produksi itu bisa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui keuangan konservasi. Nah ini akan dibahas nanti di pengelolaan kawasan ya, lebih detailnya apa aja yang boleh diambil, apa yang tidak boleh diambil. Penanganan konflik, nah ini juga terkait dengan konflik memang diatur dalam peraturan P9 ini ya. Nanti kita bahas. Kalau yang sudah ikut pelatihannya ini sudah hatam ya, masa saya sudah hatam. Konflik itu apa? Pertentangan kepentingan ya Bapak dan Ibu, atau perselisihan. Nah ini pendampingan juga bisa dilakukan sebelum dan setelah. Kalau Bapak dan Ibu berarti pendampingannya setelah persetujuan. Terkaitnya sama, tentang kelola pemeliharaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Nah pelaksanaan pendampingannya ini bisa dilaksanakan oleh banyak pihak ya, yang termasuk dari pemerintah, kemudian pendamping mandiri ya, yang
bisa direkrut oleh lembaga di luar pemerintahan. Kemudian pelaksanaan pendampingan nanti ini kita bisa diskusikan ya di luar ini. Nah, pembinaan. Nah, ini pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ini juga terkait dengan apa? Alat penguatan dari apa? Kelompok perhutanan sosial ini. Nah, Bapak dan Ibu kalian, ini terkait dengan saksi dan administrasi, ini yang baru ya. Ini yang baru, yang dulu tidak diatur. Yang dulu di P83 tidak diatur. Jadi yang pertama teguran tertulis, denda administratif, kemudian pembekuan persetujuan perhutanan sosial, dan pencabutan. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang harus diperhatikan karena ini di aturan baru ada. Jadi di aturan baru itu sanksi sudah ada. Di P83 yang dulu tidak ada. Jadi yang sudah dikasih persetujuan pengelolaan perhutanan sosial memang harus dikelola, jangan didiamkan. Nanti bisa dievaluasi dan akhirnya bisa dicabut juga. Ya, dan itu evaluasinya kan 5 tahunan ini. Dalam 10 tahun itu 2 kali. Kalau masalah dari 10 tahun rencana jangka panjangnya 2 kali dievaluasi. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan ya. Bukan berarti harus takut dicabut, enggak juga. Itu artinya pembinaan itu kan bisa dilakukan dengan teguran, dengan pembinaan, dengan kalau ini kan yang terakhir itu pencabutan itu. Ya, ini cukup saya di sesi ini, sesi yang kebijakan.